Pembaharuan Islam dalam bahasa Arab disebut dengan tajdid. Tajdid secara etimologi berarti pembaharuan, sedangkan secara terminologi tajdid berarti pembaharuan dalam keagamaan baik berupa pemikiran maupun gerakan sebagai reaksi terhadap tantangan internal dan eksternal yang menyangkut keyakinan dan urusan sosial umat. Pembaharuan Islam bukan dimaksudkan untuk merubah nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam sesuai dengan perkembangan zaman, melainkan lebih terkait pada penafsiran terhadap ajaran-ajaran Islam agar sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Adapun latar belakang gerakan pembaharuan Islam disebabkan karena faktor berikut. Yang pertama, hasil kontak antara dunia Islam dan dunia Barat. Yang kedua, umat Islam mulai terpecah belah. Yang ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di satu pihak. Sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Secara umum ada dua proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Pertama, penduduk pribumi mengalami kontak dengan agama Islam dan menganutnya. Yang kedua, Islam masuk melalui jalur perdagangan, perkawinan, dan pendidikan. Perkembangan Islam semakin pesat setelah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Perlak. Menyusul Kerajaan Perlak berdiri Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, dan sebagainya. Pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi, berdirilah organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Faktor subjektif berdirinya Muhammadiyah disebabkan karena kerisauan Ahmad Dahlan terhadap permasalahan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan yang dihadapi umat Islam. Adapun faktor objektif berdirinya Muhammadiyah adalah karena lemahnya umat Islam dalam mempraktikkan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, tujuan berdirinya Muhammadiyah adalah untuk menegakkan Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian, usaha-usaha yang dilakukan Muhammadiyah untuk mencapai tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam bidang agama Islam. Usaha-usaha yang dilakukan Muhammadiyah dalam bidang agama Islam yaitu dengan menyebarluaskan Islam dan mengembangkan pengkajian ajaran agama Islam. Yang kedua, dalam bidang pendidikan. Usaha yang dilakukan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan adalah dengan mendirikan madrasah, pesantren, hingga perguruan tinggi. Yang ketiga, dalam bidang kesehatan. Usaha yang dilakukan Muhammadiyah dalam bidang kesehatan adalah dengan mendirikan poliklinik, balai kesehatan, panti asuhan, panti jompo, panti miskin, dan lain-lain. Yang keempat, dalam bidang ekonomi. Usaha yang dilakukan Muhammadiyah dalam bidang ini meliputi BPR, BMT, Biro Perjalanan, dan lain-lain. Yang kelima, Muhammadiyah juga ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan kehidupan bernegara. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada tanggal 1 Agustus 1869 di Kauman, Yogyakarta dan wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Ayahnya bernama Abu Bakar bin Mas Sulaiman dan ibunya bernama Siti Aminah binti Ibrahim. Beliau merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Nama kecilnya adalah Muhammad Darwis. Beliau menikahi 3 orang perempuan. Istri pertamanya bernama Siti Walidah dan dari pernikahan pertamanya dikaruniai 6 orang anak. Istri keduanya bernama Sutijah Windianingrum dan istri ketiganya bernama Nyai Rum. Adapun tujuan dari pernikahan ketiganya adalah untuk memperkokoh hubungan kerjasama antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Beliau mempelajari berbagai ilmu dengan cara berguru kepada para ulama, membaca buku dan kitab.
Selain mendirikan Muhammadiyah, beliau aktif dalam perkumpulan Budi Utomo. Beberapa pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sebagai berikut. Yang pertama, beragama adalah beramal. Yang kedua, dasar hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bidang akidah sejalan dengan pandangan ulama salaf. Yang keempat, pembinaan terhadap generasi muda dengan jalan interaksi langsung. Yang kelima, tindakan nyata adalah wujud konkret dari penerjemahan Al-Quran dan organisasi merupakan wadah dari tindakan nyata tersebut. Yang keenam, kunci persoalan hidup adalah dengan peningkatan kualitas hidup dan kemajuan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah merupakan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam merupakan rahmat dan hidayah bagi seluruh umat. Yang ketiga, Muhammadiyah mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya akidah yang murni, akhlak yang mulia, ibadah, dan muamalah duniawiyah.